Welcome to Dance Story Name. Dragon Ball sudah memasuki era multiverse yang pastinya kisahnya akan lebih seru buat kalian ikuti. Kita akan geser sedikit sebelum sequel Dragon Ball Super, yaitu Dragon Ball Z. Yap, salah satu series yang menghadirkan time travel di dalam sequelnya. So, kali ini gue akan ngajak kalian buat meneliti lebih dalam lagi mengenai timeline yang ada di dalam Dragon Ball Z, yang ternyata timelinenya diobrak-abrik sama anak dari si pangeran sayur ini. So, stay tune terus di Dance Story Name. Sebelumnya gue disclaimer ya, ini adalah murni opini gue dari data dan informasi yang gue dapetin dan selama gue ngikutin manga sama animenya. Bagi kalian yang punya opini berbeda, tambahin aja di komentar, oke? Buat yang official, kalian bisa lihat di Daizenshuu 7 yang langsung ditulis oleh si Akibot sendiri. Oke, kita mulai. Yang pertama, di Dragon Ball, time travel bisa dilakukan dengan dua cara, mesin waktu dan time ring. At least gue gak akan ngomongin reverse time yang dilakukan oleh Wish dan berpindah antar multiverse. Jadi timeline yang gue maksud di sini bukan mengarah ke multiverse, oke? Kedua, baik mesin waktu dan time ring masing-masing memiliki rules untuk cara penggunaannya. Berhubung kita akan bahas Dragon Ball Z ya, kita nggak akan bahas cincin batu akik milik si Opung Kaioshin. Dan berikutnya adalah rules time travels ya, yang menggunakan mesin waktu. Ini berlaku untuk di Dragon Ball aja ya, beda film, beda cerita. Ya, bagi kalian yang ingin nambahin silahkan. Rules pertama ya, perjalanan menggunakan mesin waktu ke masa lalu hanya akan menyebabkan terciptanya alternatif timeline yang berbeda dan hanya akan merubah kejadian di alternatif timeline yang dikunjungi time traveler, dimulai daripada saat time traveler tersebut berkunjung ke alternatif timeline. Oke, di case ini semua kejadian di Saiyan Saga, Namek Saga, Frieza Saga akan sama. Kejadiannya mulai berbeda ketika Trunks datang dari masa depan. Rules kedua, saat penjelajah waktu sudah membuat koneksi antara dua timeline, dia dapat pulang dan pergi di antara kedua timeline tanpa membuat timeline yang baru selama perjalanan ke alternatif timelinenya berjalan maju. Ya, jadi ketika Trunks melakukan perjalanan pulang, dia akan pulang ke masanya, bukan ke timeline lain, dan perjalanan ini bisa dilakukan berkali-kali selama waktunya berjalan maju. Itulah kenapa Z Factor tetap mengenali Trunks setiap kali dia berkunjung ke masa lalu, kecuali jika Trunks melakukan perjalanan ke masa lalu di waktu sebelum dia datang pertama kali. Paham ya? Rules ketiga, time travel dapat berkemungkinan merubah masa depan bagi si pengguna time travel itu sendiri dengan berbagai cara yang didapatkan dari masa lalu. Tapi hal yang sudah terjadi sebelum dia melakukan time travel tersebut tidak akan berubah. Seperti poin pertama ya, jika Trunks membunuh Android 17 dan 18 di masa lalu, masa depan Trunks tidak akan berubah. Sekalipun jika dia membawa Son Goku dari masa lalu untuk mengalahkan dua bengek Android 17 dan 18 di masanya, atau membuat remote device untuk menghentikan mereka, hal tersebut tidak akan bisa mengembalikan Future Gohan dan Factor Z yang sudah mati ya. Oke, sekarang kita ke timeline dari si Dragon Ball ini. Di sini gue beranggapan kalian sudah nonton anime atau baca manganya, jadi kalian sudah paham sedikit ya tentang Dragon Ball Z ini. Untuk setiap timeline hampir memiliki alur cerita yang sama satu sama lain. Agar kalian gak bingung ya, gue akan mulai dari original timeline atau Cell timeline. Oke, pertama kita mulai dari tahun 764, di mana Frieza dan si Raja Kulkas ini datang ke bumi dan mereka dihabisi oleh Son Goku yang datang dengan Sun Kan Ido. Dan 2 tahun setelahnya, di tahun 766, Son Goku meninggal terkena penyakit jantung. Di tahun 767, Android Saga dimulai dan dua bengek 17 dan 18 mengalahkan Z Factor. Beberapa waktu setelahnya, Future Gohan dibunuh, bumi dikuasai dua bengek, dan di tahun 784 Bulma berhasil menciptakan mesin waktu dan perjalanan si Trunks pun ini dimulai.
Trunks kembali dari tahun 784 ke tahun 764, di mana Frieza dan si Raja Kulkas ini datang ke bumi. Dan kedatangan Trunks ini menciptakan timeline yang biasa kita sebut Unseen Timeline. Di timeline ini Trunks menghabisi Frieza dan Raja Kulkas, memberikan obat penyakit jantung kepada Son Goku dan memberitahu tentang kedatangan android yang akan muncul 3 tahun lagi. Dan setelah itu Trunks kembali ke tahun 784 ke original timeline. Ya, di sini Trunks menyadari bahwa mengubah masa lalu tidak akan merubah keadaan di masa depan ya, dan dia harus melakukan sesuatu untuk merubah itu semua. At least karena mesin waktu membutuhkan 8 sampai 1 tahun untuk mengisi bahan bakar dalam sekali perjalanan pulang dan pergi. Maka Trunks harus menunggu sampai di tahun 785 dan Trunks melakukan perjalanan keduanya di tahun 785 ini bertujuan untuk mempelajari cara mengalahkan Duo Bengek ataupun membawa Son Goku ke masa depan agar bertarung melawan Duo Bengek di timelinenya si Trunks. Jadi Trunks melakukan perjalanan di tahun 785 ini kembali ke 3 tahun setelah kedatangan pertamanya di Unseen Timeline, tepatnya di tahun 767. So kedatangan Trunks ini nggak akan menyebabkan paradoks seperti rules yang nomor 2 yang tadi gue bilang. Di Unseen Timeline ini hampir sama seperti Main Timeline. Son Goku bertahan hidup setelah Trunks memberikan obat penyakit jantung kepada Son Goku. Tidak diberitahu android mana yang hadir, apakah Duo Bengek atau Duo Chubby, karena ini adalah alternatif timeline yang mungkin memiliki masa depan berbeda. Ya, tapi di sini Trunks berhasil mendapatkan cetak biru dari si Duo Bengek ini dari lab rahasia Dr. Gero. Lalu setelah mendapatkan cetak biru untuk menghentikan si Duo Bengek 17 dan 18, Trunks kembali ke original timeline di tahun 785 ya, dan tidak ada informasi lagi mengenai timeline ini setelah Trunks meninggalkan Unseen Timeline ini. Balik ke original timeline dan Bulma berhasil menciptakan remote device untuk menghentikan Duo Bengek 17 dan 18, dan mereka pun berhasil dikalahkan di original timeline ini. 3 tahun setelahnya di tahun 788 ya, setelah Trunks berhasil mengalahkan Duo Bengek dengan bantuan remote device. Di sini Trunks berencana kembali ke masa lalu, tapi sayangnya dia terbunuh oleh Cell dan Cell berhasil mengambil mesin waktu milik si Trunks ini. Sebelum terbunuh oleh Cell, di sini Trunks menyetel mesin waktu kembali ke tahun 763, setahun sebelum kedatangan Frieza dan Raja Kulkas ke bumi. Oke, di sini banyak pertanyaan mengenai ini. Untuk apa dia kembali ke tahun 763 di mana Z Fighter tidak akan mengenali dia, dan ini malahan akan menciptakan alternatif timeline lagi sesuai dengan rules nomor 2. Apakah untuk memberitahu Z Fighter untuk menghancurkan lab dari Dr. Gero sebelum para android beraksi, ataukah ada maksud lain dari si Trunks di tahun 763 ini ya? Ataukah ini sebuah plot hole dari kesalahan si Akibot sendiri? Well, buat yang ini kalian tulis aja opini kalian di komentar ya. Oke, balik lagi ke tahun 763 setelah Cell sampai di tahun ini. Ya, sesuai dengan rules nomor 2, perjalanan Cell ini menciptakan sebuah timeline, yaitu Future Trunks Timeline. Oke, gue jelasin kenapa Cell nggak berpindah ke Main Timeline ya, malah ke Future Trunks Timeline. Jadi alur cerita atau aslinya itu sebenarnya adalah Cell atau original timeline. Dan Future Trunks Timeline adalah pengulangan dari Cell atau original timeline. Sedangkan Unseen dan Main Timeline adalah alternatif timeline yang dibuat oleh si Trunks dengan melakukan time travel. Oke, paham ya? Jadi Unseen dan Main Timeline ini gak akan tercipta sebelum Trunks melakukan time travel. And kita balik lagi ke Future Trunks Timeline di tahun 764, di mana Frieza dan si Raja Kulkas ini dihabisi oleh Son Goku. Goku meninggal, lalu Duo Bengek mengalahkan Z Fighter, dan di tahun 784 Trunks melakukan perjalanan ke masa lalu di tahun 764 dan menciptakan alternatif timeline baru, yaitu Main Timeline. Tapi karena Cell tiba di sini 1 tahun sebelum Trunks datang, jadi Cell ini udah dipastikan ada ya, teori nomor 1. Dan kita masuk ke Main Timeline. Trunks mengalahkan Frieza dan Raja Kulkas, memberikan obat untuk penyakit jantung Son Goku, dan memberitahu Z Fighter akan datangnya musuh 3 tahun kemudian.
Dan Trunks kembali ke tahun 784 dan setahun setelahnya di tahun 785 Trunks kembali melakukan perjalanan kedua ke tahun 767 untuk mencari cara mengalahkan duo bengek 17 dan 18. Trunks dan Krillin menemukan lab rahasia dari Dr. Gero, menghancurkan embrio cell dan membawa cetak biru dari si duo bengek 17 dan 18. Tapi di sini terjadi sebuah paradoks karena Trunks melihat mesin waktu yang ditinggalkan oleh Cell yang melakukan time travel. Di sini Trunks punya firasat buruk dan tidak pulang ke Future Trunks timeline. Dia berlatih di ruang waktu bersama si Pangeran Sayur. Di sini Cell yang datang dari original timeline berhasil mencapai bentuk sempurna dan mengadakan Cell Game. Trunks mati oleh Cell, Pangeran Sayur ngobrak-ngabrik pasar, Cell dikalahkan oleh Gohan Super Saiyan 2. Lalu Trunks dihidupkan kembali dan Trunks kembali ke timeline Future Trunks di tahun 785. Di tahun 785 Trunks mengalahkan duo bengek 17 dan 18 karena dia sudah berlatih di ruang waktu, dan 3 tahun setelahnya karena dia mengetahui rencana Cell yang didapat dari main timeline ya, dan Trunks yang ini sudah berlatih di ruang waktu, jadi dengan mudah dia bisa mengalahkan Cell yang masih dalam bentuk tidak sempurna dan menjadi happy ending untuk Future Trunks. Oke, sekarang gue akan explain apa yang terjadi di masing-masing timeline ya. Di original timeline sudah pasti nggak ada Cell karena Cell yang di original timeline ini berasal dari embrio dan sudah melakukan time travel meninggalkan original timelinenya. Jadi di original timeline ini tidak ada Trunks, tidak ada Cell, tidak ada Android, hanya menyisakan Future Bulma ya. Dan gue rasa karena tidak adanya Factor Z di timeline ini, Busaga juga tidak akan terjadi. Di Unseen Timeline tidak terlihat apa yang terjadi, apakah embrio Cell di Dr. Gero Lab dihancurkan atau tidak. Bagaimana juga dengan Factor Z di timeline ini. Tapi di Zensu 7 dituliskan bahwa di timeline ini ada Cell Game yang diadakan tanpa kehadiran Trunks. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi di timeline yang ditinggalkan Trunks ini setelah dia membawa cetak biru dan kembali ke original timeline. Lalu kita pindah ke main timeline. Di timeline ini kedua Cell sudah dikalahkan. Embrio Cell dihancurkan oleh Krillin dan Trunks, sedangkan Cell yang melakukan time travel dari original timeline dikalahkan oleh Super Saiyan 2 Gohan. Jadi di timeline ini masih ada kehadiran duo bengek dan juga Factor Z dan berlanjut sampai ke Busaga. Terakhir Future Trunks timeline. Ya, di tahun ini hanya meninggalkan Trunks sebagai Z Factor dan juga Bulma. Walaupun akan ada hal besar yang menantinya, tapi sebenarnya masih ada satu Cell dari original timeline yang tidak ditampilkan di sini. Apakah Cell ini terbunuh saat menyergap Android 17 dan 18? Apakah ini sebuah plot hole dari Akibot? Faktanya ini masih menjadi misteri ya, kemana si Cell ini? Karena Trunks tidak mengkhawatirkan itu, jadi gue beranggapan Cell di timeline ini udah nggak ada. And itu tadi penjelasan timeline dari opini gue. Ya walaupun menurut gue banyak fans mengatakan bahwa banyak terdapat plot hole dalam Android dan Cell saga ini, dan menyebabkan misunderstanding antara plot satu dan yang lainnya. Menulis satu manga selama puluhan tahun gue rasa bukan hal yang mudah. Tapi sejauh ini 4 timeline inilah yang menurut gue paling logik. Jadi sebelum gue tutup videonya, gue pengen banget dengar pendapat kalian mengenai Dragon Ball Z ini ya. Tulis aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video.